Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damayati Saragi alias Damira Raulia berumur 35 tahun. Ia warga desa Muara Lawai, kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Ia merupakan salah satu mu'alaf yang cukup banyak mengalami rintangan, tantangan dan cobaan sejak berpindah keyakinan dari agama Kristen ke agama Islam. Damayanti menceritakan kisahnya di sela-sela kegiatan pembinaan bagi mu'alaf. Ia mengaku pertama kali tertarik masuk Islam gara-gara makanan pada tahun 2003. Sebelum pindah keyakinan, ia bekerja sebagai mandor di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Muara Enim. Sebagai atasan dan masih gadis, ia pun hobi memasak, salah satunya membuat kue bolu. Kemudian ia membuat kue bolu yang akan diberikan kepada teman-temannya. Namun setelah dibuat, ternyata teman-temannya yang kebetulan mayoritas Muslim menolak dengan halus untuk memakannya. Ia pun penasaran kembali membuat makanan dan kembali mereka tidak mau memakannya. Lalu ia mencari tahu penyebab teman-temannya itu tidak mau memakannya. Ternyata teman-temannya khawatir jika bahan atau alat-alat yang digunakan untuk memasak juga digunakan memasak babi yang dalam agama Islam adalah najis. Semenjak kejadian itu selalu terpikir olehnya, dan setelah melalui pertimbangan dan resiko serta atas kemauan sendiri tanpa paksaan, ia pun meminta salah seorang yang menjadi bapak angkatnya untuk mengajarkan surat Al-Fatihah untuk ia hafal. Awalnya ayah angkatnya tidak mau dan memintanya untuk berpikir dahulu, sebab keyakinan tidak boleh dipaksakan dan harus dari hati nurani sendiri. Setelah saya yakinkan bahwa atas kemauan sendiri, kemudian ia mengajarkannya dan mengajaknya ke desa untuk diislamkan. Jadi saya masuk Islam bukan karena saya mau nikah dengan orang Islam atau dipaksa, tetapi murni atas kemauan sendiri. Setelah masuk Islam, kata Damayanti, ia pun pacaran dengan jejaka Muslim dan akhirnya menikah pada tahun 2005. Pada saat ia masuk Islam, seluruh keluarga besarnya marah dan menentang sebab baru dirinya yang pertama masuk Islam. Selain itu, ia pun telah dijodohkan sesama pemuda dari Batak, dan ketika ia menikah, keluarganya tidak mau datang. Dan jika mau datang, keluarga pria harus menuruti adat Batak yang biayanya cukup besar. Namun tekadnya akan tetap menikah secara Islam. Pernikahannya baik-baik saja. Namun ketika usia pernikahannya mencapai 6 tahun, bahtera rumah tangganya sempat diterpa badai karena suaminya sering uring-uringan karena dirinya tidak bisa memberinya keturunan. Ia pun terpaksa pulang ke keluarganya. Dan selama di rumah keluarganya, ia kembali dibujuk untuk kembali ke agamanya yang dianutnya dahulu. Namun tetap ia tolak dan mantap memilih Islam. Ia pun menjelaskan ke keluarga besarnya bahwa ia masuk Islam karena kemauan sendiri, bukan karena mau menikah dengan pemuda Islam, tetapi mereka tetap tidak mau mendengarkannya. Karena tidak tahan, ia pun kembali pulang ke rumah suaminya dan berharap dalam keluarganya diberikan hidayah Islam. Lalu ia pun menjalani hidup seperti biasanya, namun dalam tekanan batin sebab belum mempunyai momongan. Ia pun rajin berobat, mulai dari pengobatan medis hingga berobat kampung untuk meminta momongan, tetapi belum ada hasilnya. Dalam keputusannya, akhirnya ia pasrah dan berserah diri secara total pada Allah, meminta momongan jika dipercaya. Kemudian ia pun berpuasa 1 bulan penuh dan alhamdulillah setelah menunggu penantian 12 tahun lamanya, ia bisa hamil. Dan tepat pada tanggal 5 Maret 2018 ia diberikan momongan anak pertama yang diberikan nama Duci Devira. Dan semenjak anaknya lahir, kini kondisi rumah tangganya harmonis kembali, terutama suaminya yang sangat sayang dengan anaknya yang sudah lama diharapkan. Punya anak itu ternyata sangat kaya, tak bisa dinilai dengan uang.
Jadi bersyukurlah bagi yang punya anak, dan bersabarlah dan tetap berusaha bagi yang belum mempunyai anak. Karena anak adalah titipan, mungkin belum diberikan, kita belum siap menjaga titipan tersebut. Ia bertekad sampai mati akan teguh dengan iman Islamnya.